Pemirsa, saksi AKBP Ridwan Soplanit, mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengaku tidak mendengar suara tembakan meski rumahnya berada di samping TKP rumah dinas Ferdi Sambo di Komplek Polri Duren 3. Sesampainya di TKP, terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan informasi kedua ajudannya tembak-menembak. Saudara memang tinggal selama ini pada waktu menjabat Kasat Reskrim, saudara tinggal di Duren 3. Mohon izin yang mulia kami menyampaikan. Untuk di Duren 3 itu kami baru menempati tempat itu di bulan Agustus di tahun 2021. Agustus 2021. Tepatnya di Jalan Duren 3 berapa? Tepatnya di Jalan Duren 3 Komplek Polri nomor 45, Jakarta Selatan yang mulia. Duren 3 nomor 45 ya. Betul yang mulia. Jauh dengan lokasi peristiwa penembakan terhadap saudara Joshua. Untuk TKP atau kejadian itu persis di sebelah rumah kami yang nomornya 46 yang mulia, di Komplek Polri. Bersebelahan ya. Betul yang mulia. Artinya saudara mendengar pada peristiwa saat itu? Saat itu kami dipanggil yang mulia. Tidak, tapi yang pertanyaan saya, saudara mendengar suara tembakan pada saat kami itu? tidak mendengar yang mulia. Tidak mendengar, oke. Pada tanggal 8 Juli, coba ceritakan kronologis saudara dari pukul 12 siang. Saudara berada di mana? Mohon izin yang mulia, kami menjelaskan. Ya. Pada tanggal 8 Juli 2022, pada siang hari, yang pastinya sebelum Jumatan, memang saya mundur sebentar yang mulia biar agak utuh yang mulia. Ya. Saya sebagai Kasat Reskrim saat itu memang kami sudah sakit. Dimulai dari hari Senin sebelum peristiwa itu di tanggal 4 Juli kami sudah mengalami sakit yang mulia, sehingga kami tidak masuk kantor izin, tapi di hari Selasa kami memeriksa di dokter spesialis penyakit dalam yang mulia. Kemudian kami diarahkan untuk memeriksakan urin kami secara mikro, dan akhirnya kami istirahat sampai dengan hari Jumat tanggal 8 Juli 2022. Di saat itu kami sudah di pagi hari kami sudah niatkan diri untuk kembali bekerja yang mulia. Jadi kami sudah memakai baju waktu itu batik yang mulia hari Jumat ya? Iya yang mulia. Tanggal 8, oke? Betul yang mulia. Setelah itu kami sudah siapkan diri dari jam 11 itu kami udah sambil menunggu nanti setelah habis Jumatan, kemudian kami pelan-pelan langsung ke Polres saat itu. Karena kami berpikir berkas mungkin sudah numpuk di kantor, kami tidak bisa mengabaikan lagi. Tapi kondisi kami saat itu kami masih sakit yang mulia. Masih sakit apa? Saat itu dari kami pemeriksaan karena kandung kemih saat itu dari hasil pemeriksaan harus dicek mikronya karena ada bakteri yang mulia, sehingga kejang-kejang itu mulai dari di bawah sekitar perut, untuk melangkah aja agak nyeri yang mulia. Oke. Iya yang mulia. Kemudian tanggal 8 saudara masuk kantor ya? Tanggal 8 kami sudah niat untuk mau masuk. Oh, sudah niat. Sudah niat. Oke. Ya. Lanjutkan. Betul yang mulia. Setelah itu kami menunggu sampai mau selesai Jumatan, kami sempat makan siang dulu yang mulia. Pukul 13.30 yang mulia. Di mana? Di rumah. Oh, di rumah. Jadi dari pagi sampai 13.30 ada di rumah? Kami di rumah yang mulia. Oke. 13.30 kami makan siang. Setelah makan siang selesai jam 14, setengah jam lebih, 14.00 atau lebih dikit. Kemudian kami tidak jadi ke kantor karena waktu itu begitu kami mau ke kantor kami masih berasa masih drop. Saat itu masih lemas dan kami putuskan untuk istirahat yang mulia. Oke. Saat itu kami langsung istirahat sekitar 14.30 kami istirahat berbaring. Nah setelah kami baring, kemudian di pukul 17.30 yang mulia, kurang lebih 17.30 atau 17.35 kurang lebih yang mulia, kami mendengar bunyi handphone. Setelah itu saya mengecek handphonenya, saya lihat ada panggilan yang keempat kali. Jadi sebelumnya ada miss call 3 kali. Siapa? Nah saya lihat ternyata maksudnya telepon itu dari Audi. Audi itu driver kami yang mulia. Audi. Itu driver kami, itu juga anggota juga di Jakarta Selatan yang kami perbantukan untuk driver.
Kemudian saya lihat yang keempat kali kemudian saya angkat telepon itu, kemudian Audi menyampaikan, izin komandan dipanggil Pak Kadif Propam saat itu. Kemudian saya bilang, ada apa Audi? Tidak tahu komandan. Oh, ya udah sebentar, nanti saya bebersih dulu. Akhirnya saya tutup, kemudian saya cuci muka dan sebagainya. Selang waktu 3 menitan ditelepon lagi. Telepon, izin komandan, ditanyakan lagi, ditunggu dan Siapa? Masih Audi lagi? masih Audi lagi. Ya, Oke. saya bilang, iya sebentar. Kemudian saya turun, setelah udah cuci muka saya turun, karena pagar itu saya biasakan saya ngunci pagar. Jadi kalau driver saya itu dia standby-nya di pos security. Jadi kalau ada apa-apa mau berangkat baru saya buka dari dalam jalan. Kemudian saat saya turun ke bawah ketemu Audi, saya tanya kembali, ada apa Audi? Pak Kadif di mana? Di sebelah, di kediaman, di rumahnya. Ada apa katanya? Saya tidak tahu dan akhirnya saya jalan langsung ke sebelah. Bukan saudara Kuat Ma'ruf yang menghubungi saudara? Oh tidak ada yang menelepon saya yang mulia. Bukan juga saudara Ferdi Sambo langsung menghubungi Tidak saudara? ada yang menghubungi saya. Saya tidak dihubungi saat itu via telepon, tidak ada, via SMS, WA semua tidak ada. Saat itu yang menghubungi saya Hanya Audi saja? hanya Audi, via telepon juga. Karena dari keterangan saksi-saksi kemarin, saudara Kuat Ma'ruf diperintahkan untuk memanggil saudara. Iya, tapi saya tidak melihat. Saat itu yang saya lihat di depan pagar saya yang menyampaikan itu saudara Audi, bukan saudara Oke. Kuat Ma'ruf. Itu tepatnya jam berapa saudara menuju ke sebelah rumah saudara? Kurang lebih tepatnya saya ini, tapi kurang lebih 17.35 yang mulia. 17.35. Oke, saudara kemudian datang. Kemudian saya langsung ke sebelah tetangga saya itu ke TKP. Pada saat saya masuk ke garasi, saya lihat ada 5 orang yang berdiri di area garasi. Siapa saja? Di situ ada Prayogi, Azan Romer, tapi mohon izin sebelumnya saya belum tahu, saat belum kenal, Ya, tapi oke, berjalannya oke. waktu. Azan Romer, Prayogi, kemudian Baradae, kemudian Kuat Ma'ruf dan Pak FS sendiri. Saudara Riki Rizal ada? Saya tidak melihat. Saudara tidak melihat. Ya. Kemudian saudara melihat di situ 5 orang, ada saudara FS juga. Oke, saudara akhirnya ketemu. Saat itu saya berjalan, saya hanya lihat saja karena semua dengan posisi tidak ada komunikasi, semua berdiri, suasana seperti diam-diam saja saat itu. Kemudian saya masuk ke arah garasi. Di dalamnya agak dalam sedikit mendekati pintu dapur, garasi bagian dalam ada Pak FS saat itu di situ. Oke. Yang berdiri membelakangi saya saat itu. Dia membelakangi. Jadi begitu saya datang terus dia langsung berpaling. Kemudian Pak FS menyampaikan ke saya, Kasat kamu sini, ikut saya. Begitu yang mulia. Kemudian saya, siap jenderal. Nah saat itu saya nggak tahu, saya belum tahu ini ada apa peristiwa, saya belum ada penjelasan mulai dari depan, kemudian berempat di sekitar situ tidak ada yang penjelasan, mengalir begitu saja sampai ke Pak FS, kemudian dia bilang, Kasat kamu ikut saya. Nah pada saat itu kita masuklah melalui akses pintu dapur yang mulia. Lewat pintu dapur. Betul. Oke. Saat melalui pintu dapur itu, kemudian dari pintu dapur ada 2 pintu sebagai akses, kemudian tembusan ke ruang tengah yang mulia. Nah Oke. pada saat siap. Pada saat saudara bertemu dengan saudara FS tadi, apakah dia masih pegang senjata? Saya tidak lihat dia memegang senjata yang mulia. Di antara 4 orang yang saudara temuin tadi, ada yang pegang senjata yang masih di tangan? Saya tidak lihat ada yang menggenggam senjata yang mulia. Tidak ada yang memegang Betul. senjata. Kemudian saudara masuk lewat pintu belakang. Saya masuk lewat akses garasi. Oke, belakang. lewat garasi. Kemudian masuk, saya mengikuti FS, Pak FS. Saat itu masuk, kemudian FS sambil menyampaikan bahwa ini tadi saya baru dapat informasi ada tembak menembak antara anggota saya. Dia menyampaikan seperti itu sambil berjalan yang mulia. Jadi dia berjalan tidak berhenti, kemudian sampai di depan akses dalam pintu dapur perbatasan, kemudian dia menunjukkan tembak menembak, yang satunya di atas tangga, yang satunya depan pintu dapur, depan pintu kamar Pak FS sendiri. Kemudian saya tidak menanyakan apa-apa, saya cuma mendengar. Kemudian pada saat itu dia melanjutkan perjalanan itu, dia melangkah mengitari, mengambil posisi ada meja makan gede, menuju ke depan pintu dia sendiri, dan dia menyampaikan bahwa
peristiwa ini, tembak menembak ini yang terletak di bawah itu Yosua. Ini kejadian ini karena dia melecehkan istri saya seperti itu, menyampaikan seperti itu Pak FM. Kepada KBP Ridwan Soplanit, Ferdi Sambo menyampaikan peristiwa tembak-menembak antara kedua ajudannya dilatar belakangi pelecehan seksual Yosua kepada istri Ferdi Sambo. Kemudian pada saat dia sambil menerangkan, kemudian dia menepak tembok, agak keras menepak tembok, karena saya pas dia berdiri di depan pintu kamar begitu, dia menepak tembok yang keras. Saya agak sempat kaget juga yang mulia karena lagi mengalir mendengarkan, kemudian menepak tembok, kemudian kepalanya ditunduk ke tembok, kemudian dia melihat saya terus sambil menggeleng-geleng kepala, matanya agak berkaca-kaca dan dia bilang, ini kejadian ini melecehkan ini sebelumnya terjadi di Magelang, seperti itu. Kalimatnya sepotong itu saja. Nah kemudian saya menyampaikan, saya tidak ada komunikasi, saya tidak menanyakan lagi, saya bilang, izin Jenderal, mohon izin saya harus melaporkan kepada pimpinan saya, maksudnya Kapolres, dan mau minta petunjuk karena harus mendatangi olah TKP. Kemudian saya meninggalkan PFS saat itu, saya langsung meninggalkan, nah beliau di belakang saya jalan, kemudian kami di area TKP itu kurang lebih tidak sampai 2 menit, sekitar 2 menitan. Jadi semua mengalir begitu saja yang mulia. Kemudian saya keluar, kemudian pas saya keluar saya ketemu dengan Baradae di depan pintu dapur saat itu. Sebentar. Pada saat saudara masuk ke dalam, saat saudara masuk ke dalam, saudara sempat melihat jenazah Joshua Saya melihat jenazah Joshua dengan bersimbah darah. Ada saudara melihat Putri Chandrawati? Saya tidak melihat Bu PC. Pada saat itu yang saudara ingat pintu di ujung kepala tempat saudara Joshua tergeletak itu terbuka atau tertutup? Pintu kamar mandi yang dimaksudkan yang mulia? Bukan, itu kalau lurus kan ke kamar. Oh, berarti pintu sebelah kanan yang mulia? Ya. Pintu gudang itu? Bukan, pintu kamar. Oh, pintu kamar yang mulia, iya. Terbuka atau tertutup? Saat yang saya masuk itu saya lihat terbuka setengah yang mulia. Bentar. Bisa dilihatin pada saat Joshua tertembak. Saat dia tertelungkup, belum di itu. Waktu dia tertelungkup. Ya, ini yang saudara lihat pertama? Betul yang mulia. Ini yang saya lihat pertama. Ada bersimbaan, maksudnya ada darah di sekitar dia. Pintu kamar itu di sebelah mana? Kanan, kiri, atau lurus? Pintu kamar, kalau pintu kamar sebelah kanan. Yang lurus itu pintu kamar mandi. Oh, sebelah kanan itu ada Ya. kamar. Tapi itu kamar gudang yang mulia. Itu barang semua itu, nggak ada tempat tidur. Saudara tidak melihat Putri Chandrawati di situ? Tidak melihat. Oke. Posisi yang saudara lihat seperti ini Iya. pada saat pertama kali masuk. Betul yang mulia. Apa yang di benak saudara pada saat itu? Mohon izin yang mulia. Jadi pada saat dia menyampaikan yang seperti tadi kronologis berdasarkan informasi dari dia, dari Pak Efes, kemudian saya sambil menganalisa bahwa rentetan ini seperti apa. Itu dalam pikiran saya. Kemudian pada saat menganalisa, saya bicara apa adanya. Pada saat dia menepuk tembok, kemudian bukan mengeluarkan, matanya berkaca-kaca. Saat itu saya juga jadi blank yang mulia. Maksudnya saat itu saya menerangkan situasi saat itu, sehingga saya putuskan untuk saya langsung harus melaporkan pimpinan dan lebih spesifiknya harus mendatangkan olah TKP. Terus saudara keluar tadi ya kan? Saat itu langsung saya keluar Keluar bertemu dengan saudara dengan Baradae. Baradae. Oke, apa yang saudara lihat? Kemudian ketemu dengan Baradae berdiri di depan pintu dapur. Yang duluan menyampaikan itu Pak FS. Nah itu Richard, saat itu dia nggak bilang Baradae. Dia bilang itu Richard yang tembak-menembak, dari dia itu yang berdiri dari atas tangga. Kemudian saya tanyakan ke dia, betul kamu yang tadi tembak-menembak kamu di atas tangga itu? Siap komandan. Cukup dia menyampaikan itu, kemudian saya langsung meninggalkan dia karena saya harus langsung menghubungi tim olah TKP dan melaporkan pimpinan. Persis di sebelah rumah itu ada taman dari area TKP sendiri. Oke. Jadi saudara kan tadi menyampaikan saudara pada saat itu sedang istirahat. Betul.
kamar saudara dengan rumah saudara kan menempel Betul. dinding ya, Betul yang mulia. bersebelahan persis ya. Ya, jadi itu ada urut-urutnya yang mulia. Dari kalau kamar saya, kemudian ada kamar mandi, setelah kamar mandi kemudian ada jemuran. Jemuran saya dan jemuran mereka juga. Jadi ada rongga. Oh, ada rongga Ya, lah ya. setelah itu setelah saya masuk TKP ternyata itu ada kamar para ajudan. Nah, kemudian kamar ajudan, kemudian ada ruang keluarga sebelah atas, dapur sebelah bawah, ada lapis dinding lagi. Kemudian setelah itu ada ruang akuarium ikan, kolam ikan. Baru masuk ke titik itu TKP itu titik. Memang saudara tidak mendengar atau saudara lagi tertidur? Saya tertidur, yang mulia. Oke. Saya mohon izin yang mulia, saya menyampaikan tambahan. Sebelum Jumatan dan setelah Jumatan memang ramai bunyi petasan memang saat itu di komplek Polri, dan di sebelah komplek ada tempat komplek sipil, bukan komplek Polri saat itu. Kan itu sudah lewat bulan puasa, masih banyak orang main petasan. Nah, itu idul ada ya apa? Oh, Iya, saat itu idul ada yang mulia. oke. Kemudian saudara setelah itu kemudian pulang. Waktu itu baru saudara yang datang. Saat itu saya dapat menyampaikan bahwa saat itu untuk Polres Jakarta Selatan saya lihat baru saya. Lainnya dari Biro Provos ataupun dari instansi lain di kepolisian ada yang sudah datang? Saya tidak melihat saat di akses saya itu. Oke. Kemudian saudara pulang. Setelah itu saya tidak pulang, saya menghubungi melaporkan menghubungi olah TKP, tim olah TKP, dan melaporkan kepada Kapolres pimpinan saya. Oke. Tentang kejadian. Setelah itu apa yang saudara lakukan? Tetap bertahan di situ atau saudara pulang ke rumah? Saya tetap bertahan. Yang mulia. Tetap bertahan. Sempat berbincang dengan saudara FS lagi? Tidak sempat yang mulia. Tidak sempat. Mohon maaf Ceritakan. tadi saya ada kelewatan. Pada saat saya meninggalkan TKP dari dalam untuk menghubungi, Pak FS sempat menyampaikan bahwa ini kamu untuk kejadian ini jangan rame-rame, jangan rame-rame, jangan ngomong dulu kemana-mana karena ini terkait dengan aib keluarga, masalah pelecehan istri saya. Itu yang sempat dia tekankan ke saya dengan nada yang agak tegas yang mulia. Kapan dia ngomong begitu? Pada saat di dalam rumah atau sudah saudara keluar dari rumah? Pada saat dalam rumah pada saat sudah saya mau meninggalkan dia, sambil Pada saat saudara mau meninggalkan rumah? meninggalkan lingkaran TKP ya. Ya, meninggalkan ruangan di TKP itu. Betul ya mulia. Saat itu dia saudara FS sempat berpesan jangan menghubungi siapa-siapa, jangan rame-rame. Ya, jangan rame-rame seperti itu. Konteks jangan rame-rame itu apa yang saudara maknai? Saat itu bagi saya maksudnya jangan menyampaikan hal tersebut di luar dari garis komando, masalahnya ke Kapolres atau kepada itu aja. Saya tidak berpikir. Kemudian saudara memerintahkan pada unit TKP. Saat itu saya hubungi tim olah TKP melalui Tim olah TKP untuk datang ke TKP dari Polres Jakarta Selatan. dari Polres Jakarta Selatan. Saudara tidak menghubungi Polda maupun Bareskrim maupun Saya belum menghubungi siapa-siapa. belum menghubungi. Kemudian saudara menunggu. Kemudian saya menunggu. Dan saat saudara masuk maupun saudara keluar dari ruangan itu ada yang masih memegang senjata api di tangan? Saya tidak melihat. Tidak melihat. Saudara sempat cross check nggak sama Audi tadi, sopir saudara? Ada kalian dengar? Ada kau dengar nggak suara tembakan atau apa? Sempat nggak? Setelah kejadian itu ya, maksudnya setelah Saudara keluar dari olah ruangan itu? TKP selesai berjalan, Iya. saya keluar, saya tanya, kamu di mana saat itu? Baru saya tanya ke dia, kami standby di pos security dengan security lah, gabung saat itu. Itu udah menjadi rutin kalau dia standby. Oke. Kalian mendengar nggak ada bunyi tembakan? Karena kejadian tembakan banyak di dalam itu, kalian dengar nggak? Kami tidak dengar bunyi tembakan saat itu. Yang jelas kami cuma dengar bunyi petasan saat itu, sampaikan. Tidak ada perbedaan bagi mereka keterangannya seperti itu. Hampir tidak ada perbedaan buat bunyi petasan dan suara Ya, tembakan. bagi mereka. Oke. Kemudian itu 17.35. Berapa lama saudara di dalam rumah sampai saudara ngobrol tadi?
Kurang lebih tidak sampai 2 menit yang mulia. Kalau saya menghitung mengalir karena tidak berhenti, hanya karena pada saat berhenti dia tepok tembok itu, terus akhirnya dari situ saya putuskan untuk melapor. Saya harus telepon dan melapor pimpinan. Saya langsung mengalir lagi, berjalan lagi, meninggalkan TKP. Jadi tidak lebih dari 2 menit. Sudah terdengar suara adzan maghrib? Saat itu saya tidak mendengar. Ya. Pada waktu saudara keluar Pada saat saya keluar dari TKP? tidak mendengar. Ya, mulia. Tidak mendengar. Saya lupa saat itu, ya, mulia. Mohon maaf. Lupa. Bisa kami segera kembali, usai jeda tetaplah di Breaking News.